Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan dan penyertaan-Mu pada saat ini. Sebentar kami akan menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami akan memuji meninggikan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biarlah Engkau hadir, biarlah Engkau bertahta dalam setiap ibadah kami, dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami siap Tuhan, kami membawa hati kami membawa kerinduan kami Tuhan. Bertahtalah bagi pujian-pujian kami Bapa. Kami siap menyambut hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang membawa setiap penyembahan kami. Kami mengatakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebenaran kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang perkasa bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa perbuatan-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Meninggikan nama-Mu. Disembah Tuhan.
kami mau meninggikan Engkau. Selama-lamanya kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa. Perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Berikan kami mata untuk kami boleh melihat setiap perbuatan Tuhan. Berikan kami telinga untuk kami boleh selalu mendengar suara-Mu. Untuk kami boleh selalu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami siapkan kehidupan kami untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu kami boleh dibentuk Tuhan. Bentuk hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Kami siapkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami siap Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini, berfirmanlah bagi kami sekarang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi belajar lagi dari bagian firman Tuhan. Berdoa supaya melalui firman Tuhan kita sama-sama mendengar, kita mengerti dan kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Saya mengambil di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 27. Mari kita baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mengambil Injil Yohanes pasal 6 mulai ayat 1, kita lihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mujizat luar biasa saudara. Kita lihat 5.000 orang laki-laki. Para teolog memprediksikan 5.000 wanita juga 5.000 anak-anak. Jadi diprediksikan 15.000 orang. Saudara, mereka semua dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Mereka kenyang oleh roti saudara. Itu puji Tuhan. Dan kalau kita belajar setelah peristiwa ini, mereka dikenyangkan oleh roti yang Tuhan berikan. Kita lihat saudara, di ayat yang kita baca tadi saudara, orang-orang sangat antusias. Bahkan di sana katakan orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Orang banyak. Jadi orang banyak ini mencari Yesus lagi. Orang banyak ini mencari Yesus lagi. Untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk mencari roti lagi. Memang kalau kita belajar di mana-mana berbicara tentang roti, tentang makanan, tentang hal-hal yang jasmani, orang itu saudara, orang itu semangat, orang itu sangat antusias, orang itu luar biasa. Puji Tuhan. Saya sedikit mengkritisi saudara. Saya kalau membuka WA orang Rembang, Wong Rembang itu saudara, saya pernah mengkritisi juga saudara. Kalau yang dijak makan semangatnya luar biasa. Puji Tuhan, tidak apa-apa kalau memang begitu saudara. Luar biasa semangat makan. Seperti orang banyak di sini. Orang banyak di sini termasuk juga barangkali orang Rembang itu saudara. Kalau dijak makan semangat luar biasa. Puji Tuhan. Tapi kalau kita lihat, kalau orang banyak begitu semangat, tapi justru kalau kita lihat Tuhan Yesus mencela mereka. Kamu cari aku, kamu ini karena kamu minta makan lagi kan? Kamu cari roti lagi kan? Kamu ingin dikenyangkan lagi kan? Ditegur oleh Tuhan Yesus. Itu saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan jawab ini di ayat yang ke-20. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal.
Itu yang Yesus katakan, saudara. Itu yang Yesus katakan. Jadi Tuhan Yesus mau supaya mereka ketika cari Yesus, jangan cari makanlah, jangan cari roti lagi lah, itu saudara. Tapi carilah hal-hal yang di atas. Carilah itu bekerja. Itu saudara, ayat 20 bekerja untuk makanan yang akan dinanti, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Dialah yang Yesus katakan kepada orang banyak, termasuk kepada kita. Itu juga saudara, kita tangkap saudara, supaya di waktu-waktu yang tinggal sedikit ini, saudara, mari biarlah pengiringan kita kepada Tuhan bukan untuk hal-hal yang jasmani, tapi untuk hal yang rohani. Itu saudara. Kalau kita lihat saudara, itu di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Coba kita ke Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah. Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara, tapi dalam kenyataan kita membaca orang banyak. Barangkali kita termasuk kelompok orang banyak itu, saudara. Sampai saat ini yang kita cari hal-hal yang di bawah, yang kita cari hal-hal yang tidak membawa kepada kehidupan. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Injil Matius 6 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi mari saudara, kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya, termasuk roti, termasuk ikan, itu Tuhan akan berikan dengan sendirinya, saudara. Mari kita berubah. Coba kita ubah mindset kita, saudara. Yang selama ini keinginan kita fokusnya ke hal yang di bawah, fokusnya pada perkara duniawi. Coba kita ubah. Kita berubah, dan mari kita belajar. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran. Saya ingat juga Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Coba kalau kita ke Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu yang kita cari. Jadi mulai pagi hari ini kita berubahlah. Kalau kita berbakti kepada Tuhan, jangan seorang banyak cari makanan, cari hal duniawi. Tapi mari, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, saudara. Kalau kita mengacu kepada Efesus pasal yang ke-5 ayat 16, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, Efesus pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, saudara, Efesus 5 ayatnya yang ke-16, gunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Kolose pasal 4 ayat 5 sama juga. Kolose pasal 4 ayat yang 5. Kolose 4 ayat yang 5, di sana juga dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Jadi kalau kita masih mempunyai kesempatan, kesempatan yang ada adalah menyiapkan diri untuk mencari hal-hal yang di atas, tidak mencari hal yang di bawah, tapi kita mencari hal-hal yang di atas. Begitu, saudara. Kalau kita belajar Lukas pasal 17 ayat 26 28 tidak usah kita baca. Lukas 17 ayat 26 sampai 28, kita lihat apa yang terjadi sama Lut terjadi juga sekarang. Lukas 17 26 sampai 28, apa yang terjadi sama Lut terjadi sekarang. Orang hanya makan minum, orang hanya dikawinkan, orang hanya membangun, orang hanya berdagang, orang hanya ini itu, hal-hal yang di bawah. Tapi mari saudara, kita belajar apa yang lu kerjakan. Ketika orang seperti itu, lu membuat bahtera, lu menyiapkan diri sebentar akan ada air bah. Kita lihat saudara, lu harus segera keluar Sodom Gomora, Sodom Gomora dibinasakan. Kalau kita belajar, saudara, dari 2 Petrus pasalnya yang keempat, 2 Petrus pasal 4 ayat 10. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 3 atau pasal 4 ayat 10. Coba kita lihat 2
2 Petrus pasal yang kalau saya tidak salah pasal 3. Nah ini pasal 3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini diawasan buat kita. Jadi di depan kita seperti zaman Lut ada air bah. Seperti zaman Lut, saudara, Sodom Gomora di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Nah untuk kita, di depan kita ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah kalau itu yang terjadi, kalau saudara baca ke bawah, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi mari saudara, kalau kita lihat orang yang mencari Yesus itu sangat semangat, sangat antusias. Tapi kenapa saudara hanya roti saja yang dicari? Kenapa hanya ikan saja yang dicari? Yesus tegur yang ingatkan, berubahlah. Jangan mencari perkara-perkara itu saja yang sudah lenyap, tapi carilah perkara-perkara ada kaitan dengan kekalahan. Mari pagi hari ini melalui firman Allah, saudara, kita semua diingatkan di waktu yang singkat ini, jangan seperti orang pada zaman Lut, tapi jadilah seperti Lut, menyiapkan diri, membuat bahtera, segera lari keluar dari Sodom Gomora supaya kita selamat. Kalau kita disibukkan dengan perkara di bawah, kalau kita mencari perkara di bawah, saudara, kita ketinggalan, kita binasa. Sebab itu mari, melalui yang saya sampaikan, saya katakan berubahlah, sehingga saudara, olah pikir kita untuk ke depan ini bukan ke hal yang di bawah, tapi ke hal yang di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu saudara, itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose. Itu juga yang diingatkan tadi di saudara Yohanes 6 ayat yang ke-27. Itu juga yang saya ingatkan melalui yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Mari biar hari-hari ini saudara, biar yang kita cari ada perkara di atas, di mana Kristus duduk, saudara. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kalau kita belajar, saudara, coba, kalau kita bisa memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi ini, kita bisa cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, saudara. Mari, saya ambil Ibrani 11 ayat 40. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu saja, saudara. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, bukan roti dan ikan, cari perkara di atas, kita lihat, saudara, sekalian yang akan diberikan kepada kita. Ini katakan, saudara, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Percaya, saudara, percaya. Kalau kita mengutamakan, kalau kita mencari perkara di atas, Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kita mendapat yang lebih baik. Kalau perkara surgawi saja Tuhan berikan bagi kita, apatah lagi hanya halal jasmani. Hanya halal jasmani, saudara. Saudara, kalau kita belajar, saudara, dari Yohanes pasal 4 ayat yang 10. Yohanes pasal 4 ayat yang 10. Saudara bisa baca mulai ayat 1. Tapi yang kita ambil ayat 10 saja. Jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita Samaria ini, saudara, setiap hari datang ke perigi Yakub. Untuk apa? Ambil air minum. Karena itulah yang saudara dia perlukan. Setiap hari dia ambil
Kalau kita belajar, Yesus kata Ibrani 11 ayat 40, Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Allah tawarkan saudara, air hidup itu saudara. Allah tawarkan air hidup itu saudara. Dan kalau kita belajar, wanita Samaria itu kalau dia terus fokusnya kepada sumur Yakub, perigi Yakub, saudara, siapa dia harus datang cari itu, harus datang itu saudara. Dan dia akan haus lagi. Tapi ketika dia sekarang beralih ke Yesus dan minta air hidup kepada Yesus, nah saat itu ada satu perubahan yang luar biasa. Saya mau hari-hari ini juga kita saudara, di waktu yang sudah singkat ini, yang sangat singkat ini saudara, kita gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada. Efesus 5:16, Kolose 4:5 itu saudara, waktu yang ada. Cari, pikirkan perkara di atas. Pikirkan perkara di atas. Dan saya yakin ketika kita mencari pikirkan perkara di atas, saya yakin soal yang di bawah Tuhan akan berikan dengan sendirinya. Kalau kita ambil juga saudara di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11, kita lihat Yesus saudara di dalam konteks perjamuan kami di negeri Kana itu saudara, air anggur itu habis, semua sudah habis. Ketika air anggur habis, mereka itu datang cari air anggur saudara, tapi air anggurnya malah habis saudara. Tapi kita lihat saudara, ketika mereka kehabisan air anggur, justru Yesus sediakan air anggur. Dan saudara, air anggur yang disediakan ini jauh lebih enak daripada yang tadi. Saya yakin saudara, kalau tahu barangkali kita saudara tidak mendapat air anggur yang lama itu saudara, Yesus akan berikan air anggur yang bagus, air anggur yang baru, dan itu jauh lebih enak. Itu saudara. Itu, mari pada pagi hari ini kita belajar. Kita tidak hanya tertunduk ke bawah mencari roti, mencari ikan. Kita ingin kenyang saudara untuk perkara jasmani, perkara duniawi, tapi coba arahkan ke atas. Tuhan Yesus habis datang. Dunia yang dibinakan api dan belerang saudara. Mari kita seperti Nuh buat bahtera. Kita Lut segera keluar saudara. Jangan seperti orang-orang zaman Nuh. Zaman Lut itu makan minum saja. Itu saja, fokusnya di sana saja. Binasa. Saudara, kalau kita belajar coba di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini tidak kebetulan ya, Yohanes 6 ayat 66. 6. Di waktu yang tinggal sedikit, kalau kekristenan kita, pengiran kita kepada Tuhan, fokusnya harus di bawah, cepat atau lambat, kita seperti itu. Meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita belajar saudara, kalau saya buka Injil Markus pasal 6, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang dicatat Yohanes pasal 6 tadi. 5.000 orang dengan 5 ketum roti 2 ekor ikan. Lalu di Markus pasal 8 kita lihat Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 ketum roti, beberapa ekor ikan kecil. Persediaannya lebih banyak, tapi yang makan yang di Markus 6 5.000 orang laki-laki, tapi di Markus kok cuma tinggal 4.000. Kenapa saudara? Sebab ini Yohanes 6 ayat 66. Banyak yang mengundurkan diri, banyak yang tinggalkan Tuhan. Jadi kalau motivasi pengiringan kita, kekristenan kita dasarnya hal materi, dasar perkara duniawi, hal yang di bawah, orang semacam itu cepat atau lambat nanti tinggalkan Tuhan Yesus. Buktinya tinggal 4.000, padahal persediaan lebih banyak, 7 ketul roti, beberapa ekor ikan kecil. Iya kan? Tapi nyatanya ini oleh waktu banyak mengundurkan diri. Dan saudara belajar ketika Yesus di hadapan Pilatus, saudara, tolong saya tanya, siapa yang kata salibkan dia? Siapa yang berseru seperti itu saudara? Siapa yang berseru seperti itu? Apakah tidak salah kalau saya katakan juga termasuk bagian orang yang cari roti itu saja, orang yang mengenyangkan itu saja, orang yang mencari materi saja, perkara di bawah saja? Iya, saya yakin orang
hanya 4.000 orang saja. Yang 1.000 kemana, saudara? Yang 1.000 kemana? Bahkan ketika Yesus dihadapkan Pilatus, itu saudara, kita lihat Pilatus mau melepaskan Yesus, tapi orang banyak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Siapa yang berseru seperti itu? Siapa yang berseru seperti itu? Pasti sebagian besar dari 5.000 orang yang kenyang, yang sudah mundur ini. Awasan, catatan buat kita, kalau kita fokusnya kepada di bawah, kita seperti itu. Cuma saya senang begini, saudara. Kalau kita bisa berubah, saudara, kalau kita bisa berubah, kita mencari hal yang di atas. Kalau kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 3, coba. Kalau kita ke Kisah Rasul pasal 3, saudara. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, mari kita ambil, saudara. Kisah pasal 3 itu sudah ada bilangan 3.000 jiwa itu ya. Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-41. Kisah 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Ini 3.000 jiwa ini dari mana, saudara? 3.000 jiwa ini dari mana? Orang Yahudi jumlahnya berapa, saudara? Kok tadi ada 5.000? Turun 4.000? Orang-orang ini yang kata salibkan Yesus, salibkan dia. Tapi pada hari Pentakosta, kita lihat ada 3.000 jiwa yang dimenangkan. 3.000 jiwa ini, coba dari mana, saudara? Apakah bukan orang yang sama? Bukan orang yang sama? Maju lagi, pasal 4 ayat 4. Kisah pasal 4 ayat 4. Kisah pasal 4 ayat yang keempat. Kisah pasal 4 ayat 4. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. 5.000. Dari 3.000 sekarang berubah menjadi 5.000. Pertanyaan saya, orang 3.000 tadi bahkan meningkat ya, orang 5.000 ini siapa? Siapa orangnya, saudara? Ini, saudara. Siapa, saudara? Saya yakin banyak orang-orang yang sama, saudara. Banyak orang-orang yang sama yang kasih makan 5.000 itu, saudara. Yang dikasih makan 5.000 itu banyak orang yang sama, saudara. Yang kata salibkan dia. Orang-orang yang sama. Tapi kalau kita lihat mereka kata salibkan dia, kok bisa 3.000 bertobat? Kok bisa jadi 5.000 bertobat? Ini yang ingin saya sampaikan. Mari, di waktu yang tinggal sedikit, mari kita berubah, saudara. Mari kita berubah. Kata Roma 12 ayat 2. Mari kita berubah. Kalau kita berubah, saudara, hari-hari ini, kalau kita tidak berubah, kita pasti akan tinggalkan Tuhan. Pasti akan mundur tinggalkan Tuhan. Tapi kalau hari-hari kita berubah, pasti kita menyalip Tuhan. Kalau kita berubah, pasti meninggalkan Tuhan, menyalipkan Tuhan, menyangkal Tuhan, menyalipkan Tuhan. Tapi kalau kita berubah, seperti itu 3.000 jiwa, 5.000 jiwa itu, saudara. Kalau kita lihat, mereka itulah gereja mula-mula. Itulah cikal bakal gereja, saudara. Itu gereja mula-mula. Saya yakin kalau toh keadaan kita hari seperti ini, saudara, kok sebenarnya masih fokus ke hal yang di bawah. Kalau kita teruskan, cepat atau lambat, kita orang-orang yang mundur. Kita orang pasti akan menyalibkan Yesus. Tapi kalau hari-hari ini, kalau kita seperti itu, tapi kalau hari-hari kita berubah, kita bertobat, berubah, saya yakin, saudara, kita seperti tadi 3.000 jiwa, lalu 5.000 jiwa, itu orang-orang sama, dan dialah yang di gereja mula-mula. Dan saya yakin, saudara, kalau hari kita bisa berubah, kita fokus pada berkat di atas, saudara, saya yakin kitalah yang bertobat ini, yang justru nanti akan mempelai Tuhan Yesus Kristus. Berubahlah. Tergantung kita. Sekarang ini posisi kita, saudara. Mari, kalau kita fokus ke hal yang di bawah, makan minum, saudara, roti ikan, saudara, hal yang di bawah, hal sementara, cepat atau lambat kita akan mundur, bahkan kita menyalibkan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita bertobat, kita berubah, kita minta ampun buat Tuhan, kita bertobat, minta ampun buat Tuhan. Saya yakin kitalah yang sebentar akan menjadi gereja Tuhan yang sempurna, saudara. Kita sebentar
dengan Tuhan Yesus. Berubah saudara. Mari kita berubah. Mari kita berubah. Dan kalau kita berubah, saya yakin itu loh bilangan-bilangan itu saudara. Itu saudara. Yang pertama hanya karena makanan. Akhirnya saudara menyalahkan Yesus, menyalahkan Yesus. Tapi ketika dia berubah, dia akhirnya jadi gereja yang mula-mula, yang menjadi berkat luar biasa. Saya dan saudara kalau bisa berubah, saya yakin saudara, saat ini Tuhan akan sediakan yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik, bahkan kalau kita berubah, Tuhan sebentar siapkan kita keluar sebagai gereja yang sempurna yang sudah akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari berubah. Kalau kita berubah, Tuhan Yesus sediakan hal yang luar biasa. Saya akan mengakhiri dan Yohanes pasal 6 48 sampai 59 ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 59. Saudara, ini sambil saudara siapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangku dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mereka minta roti yang tadi loh, 5 ketur roti 2 ekor ikan itu. Mereka mengharap itu lagi. Jadi katakan, jangan cari itulah. Berubahlah, cari hal yang di atas. Cari perkara surgawi. Itu saudara. Dan kalau kita lihat seperti Yesus katakan kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air dari beri ini, kamu haus terus. Tapi ayo, aku berikan air hidup. Yesus kalau kita lihat saudara, ketika dia katakan seperti yang kita baca ayat awal kita di ayat yang ke-27 itu saudara, kita lihat Yesus tidak hanya ngomong, tapi dia sediakan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40, Allah sediakan yang lebih baik. Dan Yesus sediakan yang lebih baik, itu di pasal yang sama. Pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 juga saudara. Di pasal 6 juga, di pasal yang sama. Saudara, Yesus tidak setuju kalau mereka cari roti yang itu saudara, yang sudah dimakan oleh lapar. Tapi Yesus itu diberikan roti yang sungguhnya, dagingku, darahku, tubuhku itu makan sesungguhnya, darahku itu minum sesungguhnya. Itu yang diberikan, dan itulah yang bisa membawa mereka pada hidup yang kekal. Nah itu loh saudara, itu. Mari saudara, pagi hari ini saya yakin kehadiran saudara-saudara yang semula hanya cari berkat jasmani, tapi justru kalau kita pada pagi hari mengerti, Yesus siapkan berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa bukan apa-apa, malah tubuh dan darah sendiri, makanan sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Pujian Yesus sediakan yang lebih baik. Allah sediakan yang lebih baik. Dan saya yakin kalau kita fokus pada di bawah, kita akan seperti orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus itu dan akhirnya menyangkal bahwa menyalibkan Yesus. Tapi kalau kita kembali, kita perbaharui kehidupan kita berubah, kita mencari hal surgawi, dan juga berikan hal surgawi, itu luar biasa. Tubuh dan darahnya, dan itulah membuat kita kuat dalam pengertian
dalam kesempurnaan, ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat bagian firman-Mu. Tanamkan kehidupan dalam hidup ini, bicara melalui kuasa Roh Kudus. Mengampuni kami Tuhan, mengampuni kami, karena seringkali kami masuk dalam kategori orang banyak yang hanya mencari hal di bawah. Dan Engkau sudah ingatkan, Engkau sudah tegur, bahkan Engkau mau supaya kami berubah. Dan ketika kami berubah, Tuhan Yesus, kami yakin Engkau sudah sediakan yang lebih baik. Engkau sediakan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang Engkau akan membawa kami cucu kepada kekekalan. Tolong kami semua akan mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau. Kami tidak memilih yang di bawah lagi, kami memilih hal yang di atas. Oh Tuhan Yesus, dia akan memilih makan sesungguhnya, minuman sesungguhnya itu tubuh dan darah-Mu sendiri. Dan kami yakin melalui tubuh dan darah-Mu kami dikuatkan sehingga pengiringan kepada Engkau maju terus kami bertumbuh yang dewasa di dalam Engkau sampai sebentar kami ketemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih layakkan kami untuk mengambil bagian tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, sucikan, kuduskan kami semua. Terima kasih akan kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.